Kita awali informasi yang pertama dari Kabupaten Lampung Timur. Pemirsa, angin puting beliung 9 rumah warga di Desa Braja Indah, Kecamatan Braja Selebah, Lampung Timur pada Kamis siang tadi. 2 di antaranya porak-poranda. Selain menghantam rumah warga, angin disertai hujan deras itu menumbangkan belasan pohon. Disertai hujan lebat, angin puting beliung Kamis siang tadi menghantam 9 rumah milik warga Desa Braja Indah, Kecamatan Braja Selebah, Lampung Timur. Akibat terjangan angin puting beliung tersebut, dari 9 rumah warga, 2 diantaranya porak-poranda. Selain merontokkan atap genting rumah, angin beliung yang datang disertai hujan deras itu juga menumbangkan belasan pohon yang berada di sekitar kejadian. Dengan peralatan seadanya, petugas kepolisian Lampung Timur bersama warga Kamis sore tadi bergotong royong untuk membersihkan puing-puing akibat terjangan angin beliung tersebut. Terjadi bencana alam puting beliung, di mana itu telah menyebabkan terdapat kerusakan 9 rumah warga, yang 2 rusak berat dengan kondisi atap ada yang ambruk dan roboh, kemudian 7 rumah dalam keadaan rusak ringan. Untuk saat ini, Pak? Untuk saat ini anggota di lapangan sedang membantu warga untuk melakukan pembersihan puing-puing yang terkena dampak dari bencana puting beliung tersebut. Walaupun dalam peristiwa ini tidak ada korban jiwa, namun akibat amukan angin puting beliung tersebut diperkirakan warga mengalami kerugian puluhan juta rupiah. Dari Lampung Timur, Samsudin melaporkan. Pemirsa, hujan deras sejak Rabu sore hingga Kamis pagi merobohkan pondasi talut sungai di Tanjung Karang Barat. Akibatnya material longsor menutup sungai. Warga Jalan Sisingamangaraja, Kelurahan Kelapa 3, Tanjung Karang Barat, ekstra waspada pasca longsornya pondasi talut penahan air bangunan rumah toko. Longsor akibat hujan deras sejak Rabu petang hingga Kamis pagi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun runtuhan batu menutupi sebagian sungai. Mustafa, salah satu warga, mengatakan suara reruntuhan material terdengar. Material longsor menutup sebagian sungai. Pas ajan. Pas ajan apa itu, Pak? Maghrib. Jadi asal mulanya gimana itu, Pak? Bulannya yaitu langsung bunyi truk, brus, langsung sekaligus. Tahu-tahu di bawah semua. Yang keluar itu asap. Itu pas hujan deras kemarin ya, Pak? Ya, habis hujan. Sementara itu, Lurah Kelapa 3 Ahmad Suhendri menjelaskan pemilik ruko sudah diberitahu dan diminta melakukan perbaikan agar aliran air sungai kembali normal agar tidak meluap. Jam 4 sore, pukul 16.00 tuh turun hujan. Namun kejadian ini sekitaran pukul 17.45 lah, pas mau maghrib itu ini kejadiannya. Seperti ini kejadian. 55 ya, sekitaran situ 45, 55. Akibat kejadian ini, 4 rumah ruko mengalami kerusakan. Randy Mahardika melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Jumlah kasus positif COVID-19 di Provinsi Lampung kembali mengalami penambahan kasus. Kamis 4 Juni 2020 ada penambahan 4 kasus baru sehingga kini total terdapat 140 kasus positif COVID-19 di Lampung. Jumlah kasus positif COVID-19 di Provinsi Lampung kembali mengalami penambahan kasus. Kamis 4 Juni 2020 ada penambahan 4 kasus baru, sehingga kini total terdapat 140 kasus positif COVID-19 di Lampung. Saat ini data yang tercatat cenderung fluktuatif karena Rabu 3 Juni 2020 di Lampung nihil kasus, namun kini naik kembali. Meski mengalami penambahan kasus baru, pasien positif yang sembuh juga terus bertambah. Hingga Kamis ini ada 3 pasien yang sembuh, sehingga total menjadi 86 orang yang sembuh. Sementara yang masih dirawat berjumlah 43 orang dan yang meninggal dunia 11 orang. Untuk kasus pasien dalam pengawasan atau PDP berjumlah 117 kasus, 78 orang diantaranya dinyatakan negatif dan 17 masih dirawat, serta 22 orang meninggal dunia. Sementara untuk kasus orang dalam pemantauan atau ODP yang masih dipantau sebanyak 40 orang, 3.137 orang telah selesai dipantau, serta 8 ODP meninggal dunia. Galih Prihantoro melaporkan.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Radar Malam dan kita berlanjut ke informasi selanjutnya. Pemirsa, 3 kabupaten di Provinsi Lampung masuk dalam daftar kriteria new normal. Hal ini merupakan kajian terbaru yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Lampung. 3 kabupaten yakni Waikanan, Tulang Bawang, dan Mesuji. Pemerintah Provinsi Lampung terus melakukan kajian dalam menghadapi tatanan kehidupan baru atau new normal. Setelah beberapa waktu lalu muncul Kabupaten Pringsewu dan Kota Metro layak new normal, kini muncul 3 kabupaten lainnya yakni Waikanan, Tulang Bawang, dan Mesuji. 3 kabupaten tersebut telah dilakukan kajian oleh Pemprov Lampung berdasarkan beberapa kajian seperti kajian epidemiologi, kesehatan, dan surveillance. Kajian ini dilakukan dengan matang. Juru bicara penanganan percepatan COVID-19 Lampung, Rehana, mengatakan bahwa untuk menerapkan new normal di suatu daerah perlu dilakukan kajian mendalam. Tak hanya itu, penerapan juga dilakukan secara bertahap, mulai sosialisasi, edukasi, dan simulasi. Dan tentu saja kabupaten kota yang keluar dengan perkembangan kasus yang ada itu adalah berubah-ubah. Namun sampai hari ini masih 3 kabupaten yang jika kita lakukan kajian epidemiologi itu adalah keluar Kabupaten Waikanan, lalu Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Mesuji. Tidak usah bingung dengan data yang disampaikan dari pusat bahwa untuk uji coba new normal itu ada 2 kabupaten. Rehana juga mengatakan bahwa terkait rekomendasi new normal dari pusat yang menunjuk Lampung Timur dan Mesuji, hal itu karena pusat hanya menilai 2 daerah itu tidak ada kasus positif, sementara kajian-kajian dilakukan oleh provinsi. Galih Prihantoro melaporkan. Pemirsa, meski belum memperoleh izin, namun Pemkab Lampung Utara berencana menerapkan tatanan normal baru atau new normal. Dan pemerintah kabupaten menilai Lampung Utara dalam kondisi aman COVID-19. Pekan depan, PLT Bupati Lampung Utara, Budi Utomo, berencana menerapkan new normal. Dalam menerapkan new normal, Pemkab akan menggandeng TNI dan Polri. Keputusan menerapkan tatanan normal baru karena kasus positif corona 5 warga Lampung Utara telah dinyatakan sembuh. Selain itu, penyebaran bukan disebabkan transmisi lokal, melainkan akibat kunjungan keluar Lampung. Langkah awal penerapan new normal, pihaknya memperketat pengawasan di pintu masuk Lampung Utara. Kita minggu depan, tanggalnya kami sedang rencanakan untuk melakukan itu karena memang tidak sama di seluruh Indonesia. Tapi sudah saya sampaikan tadi bahwa seluruh usaha ekonomi produktif atau hotel, restoran, dan lain sebagainya sudah dipersilakan untuk dibuka untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, tetapi tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional. Sastra Sudadi melaporkan. Pemirsa, menjelang Pilkada Kabupaten Pesawaran 9 Maksud kami, pada 9 Desember mendatang semakin menarik perebutan perahu antara petahana Denny Ramadona dan Ketua DPRD Pesawaran M. Nasir mulai hangat. Diketahui M. Nasir telah lebih dahulu mengantongi rekomendasi dari Partai Nasdem, sementara rivalnya Denny Ramadona baru-baru ini langsung memborong 3 surat tugas partai politik dari Golkar, Demokrat, dan P3. Sedangkan mantan Bupati Pesawaran Aris Sandi Dharma Putra yang juga kembali mencalonkan diri masih menunggu rekomendasi partai untuk dirinya. Langkah petahana Denny Ramadona untuk ikut kembali kontestasi pemilihan Bupati Pesawaran semakin mulus. Pasalnya hingga saat ini dirinya telah mengantongi 3 surat tugas dari partai politik, yakni Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai Persatuan Pembangunan. Dari ketiga parpol tersebut, Denny telah mengantongi 11 kursi dari minimal 9 kursi yang diperlukan untuk mendaftar di KPU. Dengan rincian 4 kursi dari Partai Golkar, 5 kursi dari Partai Demokrat, dan tambahan 2 kursi dari Partai Persatuan Pembangunan. Sementara rivalnya, Ketua DPRD Pesawaran M. Nasir yang telah lebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari Partai Nasdem baru mengantongi 4 kursi. Dirinya masih membutuhkan 5 kursi lagi untuk memuluskan pencalonannya. Begitu juga dengan mantan Bupati Pesawaran Aris Sandi Dharma Putra yang diketahui mencalonkan kembali pada Pilbub Pesawaran hingga saat ini masih menunggu dan berharap dukungan dari partai politik. Surat hari ini adalah surat tugas dari Partai Golkar, Partai Demokrat, dan Partai P3, di mana ketiga surat tersebut mengisyaratkan saya untuk mencari koalisi. Alhamdulillah 3 koalisi
Saya belum jadi calon, bakal ya. Semua kita bakal calon. Diketahui meski telah mendapatkan restu dari 3 partai politik, Dendi Ramadona belum menentukan siapa bakal calon wakil bupati yang akan mendampinginya. Ia menyerahkan sepenuhnya ke partai koalisi. Dari Pesawaran, Windra Firmana melaporkan. Anda kembali menyaksikan Radar Malam. Pemirsa, 2 pelaku pembunuhan di Tanjung Bintang, Lampung Selatan menjalani rekonstruksi. Dalam rekonstruksi yang dikawal petugas Polsek Tanjung Bintang dan Polres Lampung Selatan, kedua pelaku memperagakan sebanyak 25 adegan. Sebelum ditinggal, salah satu pelaku sempat mengumandangkan azan di jasad korban. Aparat kepolisian Polsek Tanjung Bintang beserta Polres Lampung Selatan menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan yang dilakukan tersangka AF 17 tahun dan RB 19 tahun terhadap korban AD yang masih berusia 16 tahun. Pembunuhan dilakukan di perkebunan Singkong, Desa Sindang Sari, Tanjung Bintang, Lampung Selatan pada tanggal 17 Mei 2020. Dalam rekonstruksi, kedua pelaku memperagakan 25 adegan. Tersangka AF menemui tersangka RB untuk merencanakan aksi pembunuhan. Korban yang merupakan warga Talang Waisulan, Lampung Selatan. Korban diajak main oleh kedua pelaku. Tiba di lokasi perkebunan, kedua tersangka memukul kepala korban hingga korban tersungkur. Meski berupaya melarikan diri, korban berhasil dikejar oleh kedua pelaku, lalu membenamkan kepala korban ke kubangan air hingga meninggal dunia. Aksi pembunuhan dilatar belakangi rasa dendam. Terus jalan bareng. Itu murni tanpa senjata ya, Nanda? Enggak ada senjata. Tumpul ataupun tajam ya? Mukul dari belakang, terus kemudian dia jatuh, dibukin lagi. Yang kita nggak bisa menentukan. Karena kemarin kan keluarga nggak mau diotopsi ya. Keluarga nggak mau diotopsi, sehingga hasil kematiannya kita juga belum menyimpulkan apakah itu hasil pukulannya atau air yang masuk ke paru-parunya. Kita nggak bisa. Kedua tersangka membuang jasad korban ke tengah perkebunan Singkong. Bahkan tersangka AF sempat mengumandangkan azan di telinga korban. Kedua pelaku ditangkap di daerah Oku Selatan, Sumatera Selatan. Kedua remaja ini kini mendekam di balik sel Mapolsek Tanjung Bintang, Lampung Selatan dan terancam 20 tahun kurungan penjara. Randy Mahardika melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian kembali terekam kamera pengintai atau CCTV. Kali ini kawanan pencuri menyatroni rumah makan Sambal Alu, Kedaton, Lampung pada Kamis dini hari. Satu mobil carry yang terparkir di depan rumah makan raib di gondol pencuri. Beginilah aksi pencurian kendaraan mobil yang terekam kamera CCTV di Jalan Sultan Agung, Kedaton, Bandar Lampung. Seorang pria berhasil mengambil mobil yang terparkir di depan warung makan Sambal Halu sekira pukul 3.00 waktu Indonesia Barat, Kamis dini hari. Pelaku lainnya mengawasi dari dalam mobil yang digunakan untuk beraksi. Tanpa rasa takut, pelaku merusak pintu mobil dengan nomor polisi BE1224CQ lalu membawa kabur ke arah Mall Bumi Kedaton. Kasus pencurian ini sudah 3 kali terjadi. Sebelumnya, sepeda motor milik karyawan juga raib di gondol pencuri. Jam kejadiannya di jam 3. Jam 3. Emang mobil kita di luar atau gimana? Mobilnya di luar, posisinya di luar. Itu di jam 3 itu memang kita juga masih udah pada tidur semua. Terus tadi pagi di jam 6 waktu mau dicuci mobilnya udah nggak ada. Emang nggak ada yang jaga ya malam Mbak? Ya biasanya sih kalau malam di sini nggak ada yang jaga. Kalau yang jaga cuma sampai jam operasional warung aja. Jam berapa operasional malam? Sampai jam 10. Emang sering kali atau gimana baru kali ini Mbak? Kalau di area sini dulu saya pernah punya motor kehilangan pribadi sih tapi setelahnya 2 kali karyawan saya juga pernah hilang di sini. Tapi waktu itu kondisi ramai juga sih. Kasus pencurian ini ditangani Kepolisian Sektor Kedaton, Bandar Lampung. Petugas tengah mengumpulkan barang bukti dan keterangan saksi. Leo Dampiari melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Utara menyalurkan bantuan bagi warga miskin terdampak COVID-19. Bantuan yang diberikan kepada warga yang tak masuk data terpadu Kementerian Sosial di 15 kelurahan. Bertempat di kantor Kelurahan Kota Alam, pelaksana tugas Bupati Lampung Utara Budi Utomo menyerahkan secara simbolis bantuan beras kepada warga miskin terdampak COVID-19. Bantuan diberikan kepada warga yang tidak masuk data terpadu Kementerian Sosial. 12.631 kepala keluarga di 15 kelurahan mendapatkan 10 kg. Beras yang diberikan merupakan jenis premium yang dipesan dari Bulog Lampung Utara. Hari ini kita
membagikan beras kepada masyarakat terdampak COVID-19 dan masyarakat miskin yang tidak masuk data PKH dan data program sembako dari Kementerian Sosial. Mudah-mudahan beras ini bisa menyambung satu rahim antara pemerintah dengan masyarakat. Pemkab Lampung Utara telah memesan 397 ton beras untuk diberikan kepada warga. Selain itu, pemerintah Kabupaten Lampung Utara juga menyediakan cadangan beras jika pandemi corona terus berlanjut hingga akhir tahun. Sastra Sudadi melaporkan.